Selamat sore pemirsa Duta TV, Jumat sore, Jumat Inspirasi. Dan seperti biasa saya Diana Rusyanti menjumpai Anda, pastinya untuk mengajak Anda berjumpa dengan dia yang perjalanan hidupnya, kiprahnya, dan apa yang dilakukannya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Hari ini di studio Duta Televisi kita kehadiran tamu istimewa. Kalau kita agak flashback sedikit ke sekitar tahun 2018, ada sebuah peristiwa hebat di mana pada saat itu ditemukan akhirnya diidentifikasikan DNA dari pelaku bom bunuh diri saat itu di depan kedutaan besar Australia. Dan perempuan hebat yang saya temui sore ini adalah orang yang berada di belakang penelitian tersebut. Kita akan menyapa perempuan hebat ini yaitu Profesor Dr. Herawati Supolosudoyo. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih loh berkenan hadir di Duta Televisi. Senang sekali saya bisa berbincang-bincang mengenai pengalaman. Pengalaman, iya. Ini tadi flashback sedikit ya, tapi mungkin itu nanti akan kita bahas nanti. Saya ingin tahu dulu, Prof. Hera, saya panggilnya Prof. Hera, ini datang belusukan ke Kalimantan Selatan karena ini bukan yang pertama ya pemirsa, dan juga saat ini meneliti beberapa titik di kota Banjarmasin. Sebetulnya mau apa dan ngapain sih gitu loh, itu mungkin yang ditanyakan banyak orang. Ya, apa yang saya akan dikerjakan di Banjar ini untuk mempelajari suku Banjar, itu merupakan satu dari sekian banyak suku yang kami pelajari. Jadi ini suatu perjalanan panjang dari suatu penelitian untuk menanyakan siapa sih kita ini, siapa sih manusia Indonesia itu, seperti apa sih mereka itu, apakah mereka itu berasal dari satu moyang atau kita itu berasal dari berbagai macam moyang gitu, karena kita beragam kan. Nah, Banjar kita melihat itu sebenarnya sangat menarik. Sangat menarik kenapa? Pertama, dia sebagai bagian dari suku-suku yang berbahasa Melayu, itu cukup banyak jumlahnya. Di Sumatera, kemudian Semenanjung Melayu, dan di pesisir Kalimantan. Begitu ya? Jadi yang setipe. Jadi studi mengenai suku ini dan mengambil dari Kalimantan itu menjadi sesuatu hal yang sangat menarik. Apalagi kita juga belajar pada waktu itu mengenai asal-usul orang Madagaskar. Siapa dia, dan mereka selalu menganggap bahwa mereka bersaudara dengan Indonesia. Jadi karena itu Banjar adalah tempat di mana kita akan mempelajari satu dari berbagai banyak etnis suku ya. yang ada di Indonesia. Bicara suku, bicara etnis, tadi juga sampai disebutkan di luar juga yang Madagaskar dan lain sebagainya. Sepenting apa sebetulnya kita mempelajari profilingnya, mempelajari ekosistemnya? Pertanyaannya juga mungkin bagi orang awam, untuk apa sih gitu loh kan? Kan kita sudah hidup ada ya, memang ada. Kalau tuh misalkan beranak pinak, berpencar, berpindah, itu adalah hal yang biasa. Tapi di dalam materi atau hasil penelitian, sepenting apa itu dilakukan dan untuk apa? Nah, sebenarnya apa yang saya pelajari atau kami pelajari itu adalah mempelajari DNA dari masing-masing suku tersebut. Nah, DNA itu apa? DNA itu adalah informasi genetik yang ada di dalam setiap sel dari tubuh manusia dan memberikan gambaran siapa orang tua kita. Siapa orang tua kita itu berarti adalah siapa kakek nenek kita, siapa buyut kita, siapa moyang kita 10.000, 30.000, 50.000 tahun yang lalu. Dan itu kenapa? Untuk apa? Untuk apa kita melihat atau mempelajari sesuatu yang sudah berlalu? Itu pertanyaan. Karena kalau biasanya sih hanya jalur darah saja. Ini kan DNA-nya yang dipelajari. Jadi mengapa kita mesti mempelajari sejarah kita lah ya sebenarnya, dan prasejarah lagi, maksudnya zaman purbakala. Ya karena kita adalah produk dari moyang kita. Jadi kita harus mempelajari siapa sih mereka itu,
sehingga mereka memberikan kepada kita DNA yang mungkin sangat unik. Contoh ya, contoh. Dulu itu tidak ada sebenarnya dalam KTP kita suku. Ya. Semuanya itu Indonesia. Hanya gendernya aja Ya, gitu ya. dan perempuan atau laki. Sekarang pertanyaannya, kita kan mengetahui bahwa di Kalimantan saja banyak sekali suku, Tuh. sangat beragam. Di Sumatera beragam juga. Nah, keragaman suku ini itu justru adalah aset penting dari Indonesia. Justru di situ. Nah, jadi mempelajari sejarah purba itu akan juga mempelajari apa yang dibawa oleh moyang kita dalam arti daya tahan terhadap lingkungan, ekosistem, maupun juga bagaimana mereka itu bisa bertahan sampai sekarang terhadap berbagai penyakit endemis. Oh, Jadi, akhirnya ke sana juga. Akhirnya untuk beberapa- perginya ke Oke. kesehatan. Baik. Akhirnya pergi juga ke sesuatu yang sebenarnya semua orang juga ikut menaruh perhatian gitu. Baik, ketika penelitian dilakukan oleh para peneliti, kalau tadi diuraikan oleh Prof itu kan sebetulnya penting juga ya, karena bisa jadi kemana-mana hasil itu dipakai, menjadi big data lah begitu. Nah itu hasil penelitian itu di-keep untuk Indonesia saja atau terbuka bisa diakses oleh semua pihak? Misalkan nanti diakses asing dan lain sebagainya, itu seperti apa? Sains itu tidak ada dinding pemisah. Oke. Jadi sains itu harus dapat dinikmati oleh semua orang. Dia itu hasilnya adalah untuk kesejahteraan dan kemanusiaan. Akibatnya dari itu adalah bahwa sains itu terbuka. Semua data-data, informasi genetik itu dari awal pertama kali beberapa negara itu mampu untuk membuat atau mengembangkan data-data tersebut, itu terbuka untuk publik. Jadi sekarang kita itu sebenarnya tidak bisa mengklaim maupun mengomentari bahwa kita tidak bisa membuka data-data tersebut. Yang tidak ada atau yang menyebabkan kita tidak membuka karena kita belum melek genom. Sama seperti kita belum melek huruf-huruf abjad kita. Kalau kita buta huruf, ya kita nggak tahu bahwa data tersebut itu akan sangat berguna buat kita. Untuk apa? Untuk dapat membuat tes baru, kalau misalnya itu unik untuk Indonesia, untuk dapat membuat obat, vaksin yang spesifik karena kita sangat beragam. Jadi untuk dunia kedokteran itu mulai dari sekarang itu merupakan suatu aset dan sesuatu yang mau tidak mau Indonesia harus ikut serta dalam kegiatannya. Kalau boleh kita dapat informasi, dunia penelitian di negeri kita itu kondisinya seperti apa sih, Prof? Apakah memang sudah mendapatkan support yang bagus atau ya berjalan sendiri-sendiri hanya sekedarnya atau seperti apa? Sayang sekali bahwa harapan untuk dukungan suatu riset, apalagi suatu riset yang fundamental ya, riset yang menjadi bahan dari seluruhnya itu sangat kecil. Jadi Indonesia itu saya kira di Asia Tenggara itu yang paling kecil. Supportnya. Itu kaitannya dengan dana urusan ya? dengan GDP ya. Urusannya dengan dana. Kalau SDM sebenarnya banyak banyak para peneliti muda dan potensi-potensi yang bagus-bagus Indonesia, tidak kalah dengan yang lain-lainnya. Karena mereka berkembang di negara-negara lain yang mendapatkan insentif dengan baik dan rumah yang baik juga untuk mereka bisa berkarya. Nah jadi nggak ada alasan sebenarnya, bukan itu. Tapi yang penting adalah bahwa di
Indonesia, mereka mendapatkan tempat yang baik. Mereka mendapatkan apresiasi. Saya kira itu yang Baik, paling. ada apresiasi, tempat yang baik, tadi disentuh sedikit masalah dana atau GDP-nya. Seperti apa? Kita akan gali lagi, kita akan elaborasi, masih ngobrol dengan Prof. Hera sesaat lagi. Pemirsa, hasil penelitian seorang peneliti, baik itu yang memang independen maupun mereka yang mungkin karena pengabdian di perguruan tinggi, itu kan juga harus untuk jenjangnya terus melakukan penelitian dan lain sebagainya. Itu tidak akan berbunyi dan tidak akan ada hasilnya jika tidak di follow up, kan begitu ya. Kalau hanya mungkin penelitian habis itu simpan menjadi modul-modul atau menjadi hanya disimpan sebagai hasil penelitian, itu kan harus ada follow up-nya. Nah, itu kondisi kita itu seperti apa terhadap penelitian, hasil penelitian itu. Tadi kan Prof katakan bahwa orang-orang Indonesia ini nggak kalah sih sebenarnya secara potensi, tapi kan untuk follow up terkait itu kan biasanya mahal dan lain sebagainya. Kondisinya gimana? Sebenarnya yang penting dari semuanya ya, apakah itu suatu lembaga, apakah itu suatu infrastruktur dan sebagainya, kan sustainability bukan? Yes. Jadi berarti bahwa pendanaan itu harus ditingkatkan setiap tahun. Gitu. Untuk apa? Tidak hanya untuk kegiatan, tetapi juga untuk bagaimana mempertahankan semua infrastruktur, SDM dan sebagainya. Okay. Jadi betul-betul bahwa ekosistem yang diciptakan itu mendukung untuk berlangsungnya suatu penelitian. Okay. Betul tadi ya, penelitian tuh hasilnya apa sih? Yeah. Gitu. Kalau hanya paper kan penelitian tuh macam-macam. Okay. Tidak ada, saya kira ya, satupun di dunia ini penelitian yang dalam 1 tahun atau 9 bulan jadi produk. Di negara yang sangat-sangat maju pun tidak ada. Jadi itu pasti sudah ada penelitian terlebih dahulu dari sudut fundamental. Ada porsi-porsi di mana penelitian itu bukan langsung masuk ke industri. Ada yang harus mendukung pengetahuan yang kemudian menjadi landasan dari suatu penelitian dan pengembangan. Nah, itu harus disadari gitu. Jadi jangan minta semua penelitian di Indonesia harus ada jadi tes, jadi vaksin, jadi itu adalah suatu pengembangan yang besar sekali dengan dana yang besar juga. Jadi itu. Jadi apa? Pertama, untuk seorang peneliti yang pertama adalah bahwa hasilnya itu dipublikasikan. Untuk apa? Publikasi itu akan dibaca oleh peneliti seminat, akan dibaca oleh industri. Dari situ orang-orang yang cerdik akan bisa melihat bahwa kemana sih ini bisa dibawa. Peneliti bukan seorang entrepreneur. Peneliti bukan mereka-mereka yang bekerja di factory atau di industri. Jadi dia tidak akan mampu. Yang ada adalah harus ada jembatan antara para peneliti ini dengan industri. Nah, jadi industrinya harus cerdik untuk melihat kemungkinan dan para penelitinya pun harus sadar punya gitu, networking bahwa untuk dia punya sesuatu yang sebenarnya dia bisa nantinya itu dijadikan suatu tes atau target obat yang bisa digunakan langsung untuk komunitas gitu. Jadi itu. Nah, terus kemudian bagaimana dengan misalnya paten? Nah, ada juga paten. Kebetulan saya bekerja dengan genomik. Genom tidak bisa dipatenkan. Jadi informasi genetik tidak bisa dipatenkan. Itu kenapa? Karena itu milik dunia, karena itu milik kita semua. Jadi itu terakses oleh semua. Iya, tapi yang bisa dipatenkan adalah teknologi yang digunakan, menggunakan tadi informasi genetik, bagian-bagiannya. Sama teknologinya, gimana sih kamu mengembangkan suatu tes yang bisa selesai dalam waktu
kayak antigen deh. Betul. Kayak antigen Ya, untuk cuma COVID berapa misalnya. menit sampai yang Ya, seberhari itu kan gitu rapid test. Yes, Itu oke. kan perlu informasi genetik terlebih dahulu Betul. untuk industri melihat potensi dari informasi tersebut untuk menjadi tes. Gitu. Jadi kan kelihatan gitu. Kelihatan. Penelitinya Prosesnya lakukan pasti penelitian panjang, ya? terus. Penelitian terus bahwa ada mutasi, ada variasi. Hati-hati dia tesnya nggak jalan. Tesnya diubah, kembalikan ke industri gitu. Jadi Baik, ini menjadi menarik karena Prof juga menyinggung tadi ini kondisi terakhir kita ya kaitannya dengan COVID, ada antigen dan lain sebagainya. Artinya kalau bisa kita tangkap pengobatan hari ini terkait COVID, baik itu vaksinnya, itu artinya itu ada informasi yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya atau bagaimana? betul. Oke. Jadi pengobatan misalnya ya apa yang kita pakai antivirus Artinya itu bukan sebenarnya- mendadak begitu ya kan? Nggak mungkin. enggak. Sudah dikembangkan sebelumnya, digunakan untuk virus lain. Dan kemudian itu dicobakannya melalui komisi etik, lepas atau tidak dari komisi etik, apakah ini membahayakan atau tidak untuk pasien-pasien COVID misalnya, dan itu perlu waktu semuanya. Jadi perlu penelitian. Tanpa orang-orang yang mengetahui mengenai penelitian dasar, mengenai bagaimana penyakit itu terjadi, ya nggak mungkin semuanya itu. Baik, bagaimana pendapat Prof? Akhirnya ketika orang mengatakan bahwa bisa saja semua yang terjadi hari ini adalah sebuah rekayasa. Kan akhirnya ada gambar rekayasa dalam arti ada sebuah penelitian yang sudah masuk industri dan industri sudah siap dengan berbagai pengobatan itu. Betul. Itu bagaimana? Betul. Itu pada waktu awal COVID itu itu kan ramai sekali itu. Sekali, ya. Ini hanya Jadi kepentingan industri. sampai gitu. sekarang pun misalnya antara vaksin dan anti-vax Yes. itu kan masih ada terus orang-orang yang tidak percaya pada vaksin dan orang-orang yang percaya bahwa ini semua itu hasil rekayasa. Tapi kita lihat aja deh dari sudut ilmiah, karena itu sekarang ini adalah era di mana kebijakan dari pemerintah itu didasarkan pada bukti-bukti ilmiah. Oke. Dan sudah ke arah situ sih. Kemarin waktu awal-awal ya tidak, karena ya masih belum melihat bagaimana sains itu langsung dapat mendukung penanganan dari COVID. COVID itu sebenarnya membuka mata kita, tidak hanya kita, tidak hanya mereka-mereka yang terkena, tetapi juga semuanya. Banyak stakeholdersnya lah yang kemudian merasa bahwa oh ya benar bahwa kita memang belum tahu apa-apa kok mengenai COVID ini. Nah, tentang vaksin. Vaksin yang dipakai, dulu pernah ada kan SARS juga. SARS itu dulu dibuat, jadi sudah ada desain untuk vaksinnya. Tetapi SARS-nya keburu hilang. Jadi vaksinnya itu dihentikan. Nah, tapi platform itu sudah ada di industri. Jadi itu tidak sulit untuk kemudian kita mengganti aja. Jadi tinggal informasi ianya. Okay. Jadi siap semuanya, factory-nya ada, teknologinya ada, infrastrukturnya semuanya sudah mendukung, masuk aja itu ke dalam. Lagi pula COVID ini sebenarnya juga mengubah pandangan peneliti. Apa yang peneliti itu kan tadi kita bilang publikasi ya. Betul. Kami itu kompetitif terhadap lembaga lain. Jadi siapa yang lebih dulu dapat mempublikasikan itu berarti dialah penemunya. Nah, jadi itu ke paten ujungnya ya? Iya, pergi ke apapun juga, termasuk Nobel Prize kan. Kalau konsep itu konsep yang baru. Nah, jadi semua akan menyembunyikan itu sampai dia dipublikasikan. Tetapi COVID ini itu dalam satu hari bisa ratusan publikasi karena semua orang sharing. Jadi hasil mereka itu belum sampai direview keluar semuanya.
Tentu pada akhirnya misalnya dari 100 itu mungkin 30 di retract. Karena ternyata setelah mereka lakukan lagi lebih jeli, lebih dalam, nggak benar gitu. Tapi nggak jadi masalah gitu karena sudah diumumkan dan mereka sadar semua gitu. Nah di situ itu juga mengubah semuanya sehingga karena itu terbuka dan para peneliti juga berbicara, pemerintah dan semua penguasa, petinggi-petinggi dari kementerian itu mulai mengerti gitu. Baik, ini menjadi menarik adalah soal publikasi tadi. Tadi belajar dari yang apa disampaikan oleh Prof. Ketika seseorang peneliti kan pada nyimpen nih gitu, lalu akhirnya publikasi. Sebetulnya yang menjadi ketok palunya atau jurinya itu seperti apa sih ketika kan bisa saja dalam media yang berbeda, orang berbeda, saya dengan Prof melakukan penelitian yang sama, begitulah. Tapi akhirnya yang publikasi pertama adalah Prof, tetapi mungkin tidak lengkap atau apa itu siapa bisa yang keluar lagi? Ya, di reviewer. Reviewnya ada timnya begitu. Diambil dari orang-orang berbagai macam. Jadi setiap jurnal itu memiliki daftar reviewer itu bisa diberikan pada kompetitor, bisa juga diberikan pada mereka yang netral tetapi memiliki kepakaran yang bisa memberikan pandangan yang objektif ya. Kita nyari yang objektif. Baik, kita nanti akan masih berbincang dengan Prof. Hera bagaimana penelitian yang berdasarkan mungkin inisiatif sendiri atau tadi hasil penelitian kalau mau besar dan berdampak dan bermanfaat banyak itu harus menggandeng industri kan tadi mikirnya. Apakah industri membiayai di awal begitulah dan hal ini apakah sah atau tidak? Kita masih akan bicarakan masih dengan Prof. Hera. Baik pemirsa, kita masih seru dengan perempuan hebat yang satu ini. Kita tadi bicara bahwa hasil penelitian mungkin nanti menggandeng industri atau bisa dibalik. Mungkin industri memberikan mungkin proyek kepada peneliti untuk meneliti sesuatu yang bisa dikembangkan secara industri. Itu seperti apa hubungannya dengan antara peneliti dengan industri? Sebenarnya industri juga melihat kepada prospek ya, prospek. Jadi seperti tadi penelitian kan tahu bahwa apa yang dia lakukan itu memiliki prospek untuk dapat dijadikan tes atau dijadikan macam-macam lah suatu metode yang bisa dipakai oleh semua orang dan di situ industri masuk. Pertanyaan apakah kemudian industri itu membiayai? Saya sih kalau di luar negeri ya. Jadi mereka memang banyak sekali membiayai penelitian-penelitian di berbagai institusi-institusi besar. Nah, saya kira yang saya lihat adalah bahwa COVID ini telah mengubah semuanya. Baru sekarang itu kita melihat bagaimana kedekatan antara industri dengan peneliti atau lembaga penelitian. Yang dulu-dulu adalah bahwa itu terlalu kecil untuk dapat dijadikan modal bagi para peneliti untuk melakukan apapun juga gitu ya, karena bagaimana hasil yang baik tentunya kita memiliki standar dan tidak bisa gitu hanya karena sentimen bahwa yang ini lebih mahal atau lebih murah bahan kimianya terus kita memilih itu. Jadi bukan itu, tetapi bagaimana standar internasional. Jadi kita go internasional, bukan go lokal. Kalau untuk suatu produk maupun untuk penelitian yang nantinya harus bisa dicek maupun diulang di negara lain atau lembaga lain. Dan kalau bisa mungkin akhirnya jadi dipakai oleh semuanya ya. Betul. Vaksin Nusantara apa kabar? Bagaimana itu sebetulnya yang terjadi? Vaksin merah putih. Vaksin merah putih ya. Gitu. Vaksin merah putih ya saya kira dari beberapa itu ada setback ya. Ada yang sudah keluar yang dari
Universitas Erlangga bekerja sama dengan Biotis, tapi yang pada waktu itu kita kerjakan di lembaga Ekman dengan Bio Farma, saya kira masih status quo. Jadi masih belum Iya. artinya masih perlu penelitian lebih lanjut Masih perlu Atau pengakuan dilanjutkan. ya? Sudah ada di tangan Bio Farma, jadi Oke. udah pergi ke industri sebenarnya. Jadi tinggal siap disebarkan Iya, saja ya, dibesarkan. Siap dilanjutkan. Oke, siap dilanjutkan. Baik. Tadi kita ketika menyapa di awal bercerita soal case pada tahun 2018. Itu boleh ceritakan apa sebetulnya? Bagaimana DNA akhirnya sampai bisa menemukan akhirnya identifikasi dari bom bunuh diri itu? Itu adalah era di mana orang-orang masih belum mengerti banyak mengenai pentingnya DNA. Dan orang juga masih belum mengerti banyak apa itu biologi molekul. Ya. Apalagi kalau kita bicara tuh seolah-olah bicaranya tuh di awang-awang. Kadang-kadang, Her, kamu tolong dong agak membumi dikit. Napak dulu, napak. Loh, saya tuh napak, saya kan orang Indonesia maksudku. Kalau saya orang asing, iya mungkin saya nggak napak. Tapi saya ini orang Indonesia, jadi saya ini lagi napak di bumiku sendiri gitu. Dan kita lakukan sama dengan orang-orang asing itu. Kami itu sudah melakukan tadi studi mengenai manusia Indonesia. Dan itu kami menggunakan DNA, marka DNA-nya itu digunakan yang diturunkan dari ibu, diturunkan dari ayah, ya, dua itu. Nah, yang diturunkan dari ibu, namanya itu DNA mitokondria, itu dia banyak jumlah DNA-nya. Kasus di depan kedutaan Australia itu adalah kasus bom bunuh diri di van. Jadi dia di mobil, mobil apa ya, pembawa barang ya, van. Ledakan yang dahsyat itu meluluh lantakan. Kayaknya udah nggak ada yang sisa begitu terlihat tampak. Nggak ada sisa sama sekali dari si pelaku bom bunuh diri. Yang ada adalah bercak-bercak darah, kulit sedikit misalnya di pagar, terus sekitar 75 sampai 100 meter dari trajektori itu di tingkat 5 dari gedung sebelahnya. Itu ditemukan banyak, misalnya ada kulit kepala dengan sedikit rambut. Dan itu yang bisa jadi informasi ya? Terbakar. Nah, sekarang tentunya pertanyaannya gimana ya? Ini kan pasti DNA-nya rusak, karena DNA itu akan hancur kalau dia itu dipanaskan. Nah, dengan pendekatan yang kita miliki waktu itu di lembaga Ekman, itu karena DNA banyak, kita berpikir bahwa satu aja dari DNA-nya sudah cukup. Buat kami itu sudah cukup untuk mengembangkan. Kita bisa untuk menelitinya itu. Betul. Jadi kita gunakan tesnya yang sudah kita biasa rutin pakai di lembaga Ekman untuk kasus bom bunuh diri itu. Dalam waktu 13 hari. 13 hari itu karena kita ditungguin terus sama teman-teman dari Lab 4. Jadi mereka tuh benar-benar ada di situ terus saja ditelepon sampai yang di laboratorium itu tidak tidur karena mereka harus cepet-cepet gitu. Dalam 13 hari kita bisa identifikasi. Dan kemudian karena kasus yang di Amerika itu yang Twin Tower yang di peristiwa bom itu, pesawat itu yang nabrak itu sudah ada tes yang bisa digunakan untuk kasus-kasus yang tadi kebakaran dan sebagainya. Jadi kita pakai juga itu dan kita bisa mendeteksi siapa orangnya. Akhirnya sampai ketemu sampai detail. Disitulah para pemangku kebijakan menyadari pentingnya bahwa ternyata yang penelitian dasar yang di awang-awang tadi itu ternyata sangat membumi dan bisa dengan valid ya untuk kesejahteraan maupun kemanusiaan. Nah di situ jadi kita mendapatkan juga suatu laboratorium dengan peralatan yang paling lengkap di Indonesia. Lembaga Ekman ini
lembaga swasta, lembaga penelitian swasta, atau seperti apa mungkin bisa diinformasikan? Lembaga Eijkman adalah suatu lembaga penelitian di bawah Kementerian Riset dan Teknologi yang memang dibangun untuk sebenarnya menjadi suatu lembaga biologi molekul menyaingi negara-negara di Asia Tenggara, terutama yang sudah ada dan berkembang pesat sekali di Singapura. Nah, adanya lembaga tersebut itu dikeluarkan dari birokrasi pemerintahan. Supaya jadi independen kita mungkin ya? Lebih independen dalam arti penelitiannya itu kita yang sendiri yang menentukan. Tentu dananya adalah dari Kementerian Ristek. Dan karena status demikian tersebut, maka banyak kalau yang dari pegawai negeri itu yang dipinjamkan dari universitas. Termasuk saya adalah staf pengajar dari Fakultas Kedokteran yang Universitas Indonesia yang dipinjamkan ke lembaga Eijkman. Ada teman-teman yang dari Hasanuddin dan lain-lain. Oh, dari berbagai universitas yang pegawai negeri. Selebihnya adalah non pegawai negeri yang berdasarkan sistem kontrak gitu. Nah, itu dinamika itu yang menyebabkan kenapa kita menjadi lebih cepat dalam arti seperti waktu COVID, karena kita punya dukungan dana maupun dukungan infrastruktur yang baik sekali. Gitu sehingga bisa cepat. Baik, pemirsa, dan Anda mungkin bisa menyaksikan kalau melihat tampilan Prof. Hera itu, kalau saya tidak mengkomunikasikan bahwa beliau adalah seorang peneliti, kayaknya nggak percaya deh. Sangat fashionable, karena orang pasti berpikir namanya peneliti itu sibuk dengan penelitiannya, dengan tampilan yang mungkin digambarkan oleh banyak orang. Tapi Anda sangat berbeda, membuat kita juga jadi asik ngobrolnya. Sebetulnya apa yang ingin Anda komunikasikan kepada publik dengan tampilan ini dan tanpa mengurangi profesionalisme dan hal lain. Tapi ditahan dulu jawabannya. Kita akan kembali sesaat lagi. Baik, kembali ke Prof. Hera dengan ini yang dipakai juga memang menunjukkan etnik di mana-mana ya, karena Prof mungkin juga belusukan ke berbagai etnik gitu loh. Ini dengan kain endeknya gitu ya. Endek ini dari Bali ya? Dari Bali ya. Sangat, tampilannya itu sangat keren sekali. Nah, ini sebetulnya karena berbeda ya. Orang kalau berpikir bahwa peneliti, profesor itu lalu dengan tampilan yang sangat serius, tapi Anda sangat berbeda. Apa yang ingin dikomunikasikan? Enggak, kami justru ingin mengubah pandangan tersebut. Bahwa peneliti itu tidak harus kacamatanya tebal, terus kemudian dia itu saya nggak tega mau ngomong begitu ya. Iya, betul. Dalam arti dia itu tidak memikirkan hal-hal lain. Tidak gaul gitu ya. Gaul. Nah, itu sangat berbeda dengan apa yang kami miliki di lembaga. Jadi memang sengaja. Semua di Eijkman begini? Semua begini. Semua begini. Jadi kita itu mau mengubah image itu. Bahwa kita itu gaul, bahwa kita itu tahu semua yang terjadi sekarang ini, dan bahwa kita mengikuti apa yang terjadi di luar gitu. Nah, kalau mengenai perkara bahwa kita itu berpakaian dengan modis misalnya, saya sih sebenarnya menurut saya harus mengatakan bahwa saya berterima kasih kepada nenek saya. Nenek saya itu dulu guru, dia guru dari zaman Belanda dulu ya, yang selalu mengatakan kepada saya, kamu berpakaian, kamu dandan itu untuk dirimu sendiri, bukan untuk gitu ya, kalau orang lain. Karena kalau kamu neces ya misalnya itu semuanya itu menarik, kamu akan merasa bahwa kamu itu ya akan berbahagia, akan senang dengan apa yang kamu lihat. Gitu. Jadi saya kira itu adalah sesuatu nasihat yang cukup baik, bahwa di rumah pun kita itu tidak
sembarangan dalam berpakaian. Nggak boleh selordah kalau kata orang. Ya. Artinya ini menjadi pesan penting untuk perempuan Indonesia bahwa kerapian dan apa yang menjadi kita kenakan itu proses menghargai diri sendiri juga. Betul, ya, Prof. Ya? ya. Baik. Nah kalau untuk perjalanan karir, Prof, pastinya dengan positioning seperti sekarang, dengan banyak penghargaan, dengan banyak kegiatan dan lain sebagainya, saya yakin kalau ngitung waktu dalam satu hari itu rasanya nggak cukup kan. Tetapi Prof juga kan pasti ada keluarga. Bagaimana support keluarga, pasangan terhadap karir dan juga apa yang menjadi concern Prof? Support keluarga saya besar, terutama ya mulai dari awal, mulai dari karir saya sebagai sebagai staf dari Fakultas Kedokteran, tapi yang tidak menjadi klinisi, itu adalah mimpi dari orang tua saya dan juga semua keluarga besar bahwa saya menjadi klinisi. Itu tidak ada jalan lain kecuali jenjang karirnya adalah meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi dalam pendidikan. Berarti apa? Saya harus mengambil S3 atau doktor. Itu udah jenjangnya jelas sekali. Atau sama sekali tidak berkarya berarti. Nah, saya sekolah di Australia. Saya udah punya anak. Saya tuh kawin muda, jadi kelas tingkat 2 itu saya udah punya bayi. Gitu. Jadi lulus tuh sudah mature, sudah punya orang, punya anak ya. Nah, mereka saya bawa untuk itu. Karena saya ternyata sebagai seorang ibu, kita itu berat sekali untuk sebenarnya meninggalkan anak-anak kita. Walaupun saya tahu bahwa saya akan menghadapi kesulitan dalam membagi waktu juga membagi waktu saya untuk sekolah di sana. Tapi kita survive gitu ya. Dan anak-anak juga merasa bahwa mereka sangat berterima kasih sudah diberikan lingkungan yang sangat-sangat berbeda dengan di tanah air. Jadi wawasan mereka menjadi besar, mimpinya bahasa Inggris gitu ya. Katanya mimpinya bahasa Inggris. Mimpinya bahasa Inggris. Ya. Jadi sudah jauh melewati benuanya gitu ya. Jadi saya pikir itu dukungan keluarga itu sangat penting dalam situ. Pasangan bagaimana? Suami saya lagi sekolah yang di jadi dalam. Bareng-bareng jadi dia begitu. Sekolah, saya sekolah. Gitu. Tapi di tempat yang sama? Enggak. Dia di berbeda tempat di Indonesia. Oke, baik. Tapi itu tidak masalah di dalam. Enggak masalah dari keluarga inti. Orang tua kami sih enggak masalah. Artinya yang paling penting di situ adalah komitmen. Betul. Ya. Dan, nah, memadukan antara tadi multi talented, multitasking yang memang menjadi tuntutan. Masalahnya tadi Prof juga mengatakan, saya nggak bisa jauh dari anak. Selain mungkin ada aturan-aturan yang kadang-kadang dibentuk oleh sekitar, hati kecil kita juga memang nggak bisa melepaskan dari apa yang memang menjadi kewajiban. Itu ngaturnya gimana dan bagaimana menyeimbangkannya? Saya kira kita mengatur itu juga memberikan pelajaran pada anak. Anak-anak itu melihat bagaimana ibunya itu berjuang sebenarnya. Jadi saya jadi supir, saya jadi tukang masak, saya jadi semuanya kan di sana. Tapi saya masih harus bekerja di laboratorium juga. Jadi dengan melihat mereka dan kemudian mereka masih kecil ya, anak saya waktu itu masih kelas 3 SD, itu semuanya sudah mandiri, membersihkan rumah, cuci kalau kita makan dan sebagainya. Ternyata bahwa sesuatu yang ditanamkan dan melihat bagaimana orang tuanya itu bekerja dan masih sekolah dan semuanya itu memberikan kepada mereka sebenarnya pelajaran bahwa ya kita semuanya harus bersatu, harus saling membantu karena semuanya berjuang di situ. Baik, kebersamaan, komitmen dan sama-sama untuk menggapai mimpi itu menjadi penting. Kalau melihat gambaran tadi disampaikan oleh Prof, kayaknya tuh lempeng-lempeng saja, sukses-sukses saja, tapi pastinya di dalam kehidupan nggak ada yang begitu. Ada naik turun dan ada kondisi-kondisi. Bolehkah di-share kepada kami kondisi tersulit yang dialami oleh Prof Hera selama perjalanan, baik itu menjadi profesional Profnya ataupun juga menyeimbangkan tadi multitasking, multi-talented itu apa? Dan bagaimana mengatasinya? Multitasking itu adalah karena komitmen saya. Jadi
ada orang yang tidak bisa multitasking. Dan orang yang multitasking pasti dikasih beban yang jauh lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, yang penting adalah bahwa kita tidak merasa terganggu dengan hal itu dan kemudian iri bahwa ada orang lain yang tidak diberi pekerjaan berat tersebut. Saya kira justru multitasking adalah penghargaan dari lingkungan kepada kita. Makin banyak beban yang diberikan kepada kita, sebenarnya adalah makin percaya orang pada kita. Gitu. Dan tentunya yang diberikan kembali kepada semuanya ya lebih banyak, jauh lebih banyak. Itu adalah sebuah komitmen dan konsekuen ya gitu. Betul. Prof, kalau Prof dalam keadaan yang berat, ya itu mungkin standarnya pasti berbeda. Biasanya apa yang Prof lakukan agar semuanya menjadi lebih ringan dan akhirnya solusinya ketemu? Saya punya teman-teman. Yang namanya teman adalah teman di mana saat susah. Kalau yang teman-teman yang pada saat saya gembira-gembira itu bukan teman, saya tahu. Jadi mereka itulah sebenarnya juga yang menjadi support system saya. Juga saya sekeluarga itu kebetulan 4 perempuan, betul. 4 perempuan yang walaupun umur kita agak berbeda jauh ya, 3, 5, 7 sampai adik saya yang kecil. Tapi sekarang kita udah jadi sama tuanya, jadi semua sama rata itu, dan mereka itu sudah menjadi teman. Jadi best friends forever itu justru adalah di circle terdalam. Dan itu yang akan mensupport Prof dalam keadaan apapun. Iya. Baik, Prof, terakhir nih obrolan kita terakhir ini menjadi seru. Mimpi yang masih ingin digapai. Mohon maaf kalau kita melihat biodata Prof, usianya ini sudah cukup panjang, tapi nggak kelihatan di tampilannya. Dan kayaknya itu masih bersemangat untuk menggapai banyak hal. Mimpi apa lagi yang ingin dicapai dan bagaimana menguatkan spirit itu? Ini tergantung. Kalau tadi kan physically ya, misalnya itu adalah hobi saya itu, yang jalan-jalan itu tadi. Kemana-mana itu. Jadi sambil penelitian tuh sambil happy begitu tapi ya? Tapi mimpi saya adalah makin banyak perempuan peneliti di Indonesia ini. Karena sebenarnya saya melihat banyak sekali yang muka-muka yang bisa menjadi, yang bisa kita orbitkan. Nah, saya kebetulan itu menjadi juri dari L'Oreal for Women in Science. Nah, ini adalah mengumpulkan perempuan-perempuan seluruh Indonesia. Mereka memberikan proposal begitu, kita review, terus kita berikan award-awardnya itu. Nah, di situ saya merasa bahagia seandainya bahwa mereka itu kemudian jadi sukses. Kebetulan sampai sekarang ini siapapun juga yang kita pilih dan kita berikan itu semuanya sukses. Nah, itu bahagianya saya. Baik, jadi karena hidup itu kan tentang tadi sustain, keberlanjutan ya. Betul. Dan termasuk peneliti harus ada peneliti muda lainnya yang nggak boleh stuck cuma bergantung pada satu orang. Saya akan berakhir di suatu saat, tapi apapun yang saya lakukan itu saya harapkan ada yang menggantikan. Baik, pesan untuk perempuan Indonesia. Tadi Prof mengatakan bahwa ayo, ada orang-orang perempuan hebat yang bisa menjadi peneliti. Tetapi tadi jalannya pasti juga, kalau mau hebat seperti Prof Hera itu pasti jalannya nggak lurus saja. Pasti akan ada banyak, tadi dikatakan bahwa beban-beban yang diberikan itu tandanya kuat gitu kan. Pesan apa yang paling krusial yang ingin disampaikan kepada perempuan hebat Indonesia? Komitmen, passion. Cuma 2 itu aja. Science itu passion. Jadi kalau kita memang tidak suka, mau dipaksa bagaimanapun juga itu tidak akan berhasil. Jadi passion itu kan datangnya dari dalam diri kita. Nah, setelah passionnya ada, itu komitmen. Kita bisa aja punya passion science, tapi kemudian ada saja tadi hambatan-hambatan. Nah, bagaimana kita mengatasi hambatan itu? Itu kuncinya. Saya kira dengan berbicara di antara perempuan-perempuan peneliti, saling sharing pengalaman, itu akan menjadi suatu hal yang sangat berguna. Terima kasih Prof Hera untuk sharingnya. Luar biasa, ini menjadi penting sekali
pastinya perempuan-perempuan hebat di sana yang mau terus berjuang. Atau saat ini tengah berjuang itu nggak boleh putus asa ya ketika ada hal yang berat. Karena tadi ada komitmen. Kalau ada komitmen, tantangan apapun juga harus dilalui. Karena tadi sekuat apapun kita, pasti Allah tuh sudah tahu batasannya ya. Jadi kalau kita semakin banyak bukan kendala sih, semakin banyak ujian itu artinya kita kuat banget gitu ya. Baik, terima kasih Prof. Hera atas sharingnya dan juga mudah-mudahan penelitian di Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin ini bisa menambah hal yang positif dan pastinya nanti akan bermanfaat untuk negeri ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih. Baik, pemirsa, bahwa hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Konsistenlah dan komitmenlah terhadap apa yang menjadi tujuan hidup kita. Saya Diana Rosianti, sampai jumpa.